Kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura, dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan? Bener, negara Singapura sendiri. Sell Indonesia dimulai dari Singapura tanggal 5 Juni 2026, IHSG minus 4% lagi, disebabkan karena krisis kepercayaan katanya. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Saya punya saran untuk Bursa Efek Indonesia segera berbenah sebelum pasar modal Indonesia tenggelam semuanya. Mari kita lihat apa saja overview hari ini. Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya ambil secara random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya biasanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi nggak langsung. Mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Berarti para mafia-mafia Singapura ini ngamuk, marah ya, karena jalan satu pintu satu arah dari Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Saya melihat seperti ini 10 perusahaan Singapura vs Indonesia, dan ternyata teman-teman dolar terus naik, ada permainan ya sampai bertahun-tahun. Ternyata ini saya ngecek terus ya teman-teman, ada yang kompak, Shopee, Grab, dan Sibang dan sebagainya ini boykot. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Oh cool. Meski menghadapi berbagai tantangan global, sejumlah indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Sektor industri, perdagangan, dan investasi juga terus bergerak. Selain itu, hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong pemerintah diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Indonesia juga memiliki bonus demografi yang besar. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang dominan, Indonesia diprediksi memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam beberapa dekade mendatang. Netizen Indonesia ramai menyerukan optimisme. Di media sosial, banyak warganet yang menyerukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh sentimen negatif dari luar. Tagar dan narasi mengenai pentingnya mendukung produk lokal, memperkuat industri nasional, serta menjaga kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia mulai bermunculan. Sebagian netizen menilai bahwa terlalu cepat menyerah terhadap tekanan pasar hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, rasa percaya diri dan optimisme justru menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan global. Indonesia memiliki peluang besar. Persaingan ekonomi dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar. Banyak negara berlomba menarik investasi dan membangun industri strategis. Indonesia berada dalam posisi yang cukup menarik karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, serta posisi geografis yang strategis. Mulai dari hilirisasi nikel, pengembangan kendaraan listrik, hingga transformasi ekonomi digital, berbagai sektor tersebut dinilai dapat menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Indonesia di masa depan. Karena itulah, sebagian kalangan percaya bahwa gejolak yang terjadi saat ini hanyalah bagian dari siklus ekonomi yang biasa terjadi, sementara potensi jangka panjang Indonesia masih sangat besar. Buy Indonesia, bukan sekedar slogan. Seruan Buy Indonesia tidak hanya dimaknai secara finansial. Lebih dari itu, slogan ini menjadi simbol kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Mendukung produk dalam negeri, memperkuat UMKM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga menjaga stabilitas ekonomi merupakan bentuk nyata dari semangat tersebut. Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh penilaian pihak luar, tetapi juga oleh seberapa besar keyakinan rakyatnya terhadap masa depan bangsanya sendiri. Sell Indonesia dimulai dari Singapura tanggal 5 Juni 2026, IHSG minus 4% lagi, disebabkan karena krisis kepercayaan katanya. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Saya punya saran untuk Bursa Efek Indonesia segera berbenah sebelum pasar modal Indonesia tenggelam semuanya. Mari kita lihat apa saja overview hari ini. Nah, sekarang kita lihat dashboard yang ada sebagai summary. IHSG itu minus 4,2%, ke 5594 year to date minus 32%, dan kita masih melihat rupiah mendekati target saya
sekarang udah 18.089 ya. Target pertama kita adalah 18.220 seperti yang kalian bisa lihat berkali-kali dari update-update rupiah di konten ini yang terakhir, dengan target atas 18.775. Kita perhatikan PDB dan inflasi sesuai dengan harapan 5,61% dan 3,08%. BI rate sesuai yang diharapkan juga 5,25%. Emiten saat ini di BEI adalah 957. Dan ada beberapa problem yang akan saya sharingkan. Kita lihat ya, IHSG itu koreksi sebenarnya hampir 40%, 37,9 dari all time high hanya dalam waktu 4 bulan. Turun terus, di mana angka ini sebenarnya masih lebih rendah daripada waktu COVID, itu 60-an% lebih. Tetapi kalau tidak diatasi dan dibiarkan terus, di mana net sell asing sekarang sudah mencapai 68,5 triliun, terus digerus sejak Januari 2026, maka ini yang akan ditakutkan akan terus turun ke bawah. Dan tentunya kita percaya bahwa tidak hanya urusan internal. Kalau dicari-cari apakah trust crisis dan seterusnya, memang benar Indonesia perlu perbaikan, tetapi juga ada kemungkinan sesuai video di Untold Story saya bahwa kita sedang dikerjai dan diserang dalam politik maupun ekonomi. But kita harus bertahan, dan inilah yang akan kita bahas apa saja pertahanannya. Sebelum itu, sekali lagi kita lihat bahwa ada lompatan 7 kali dalam 6 tahun dan investor sekarang menjadi 27 juta SID. Pertumbuhan SID 2025 36%. Dan CAGR-nya, compounding growth rate-nya 47% per tahun. Gila ya, berarti banyak yang jadi investor sekarang. Dan itu di tanggal 13 Mei 2026 ya. Kita datanya udah mencapai 27 juta. Artinya ini hal yang baik sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini, banyak orang mau invest di Indonesia. Banyak orang punya uang lebih untuk invest di Indonesia. Ini kabar baiknya sebenarnya. Namun kita perhatikan di sini, ternyata uang paling banyak ada 869 triliun ya. Dan 200 triliun ke atas ini dipegang, oke, mulai dari 317 sampai ke atas ini dipegang oleh usia 50 tahun ke atas. Dan yang 800 triliun ini lebih dari 60 tahun. Artinya apa? Ini kondisi yang nggak balance nih. Ini jarang yang bahas. Kalau Anda perhatikan, investor yang kurang dari 30 tahun itu 54,6%. Oke, yang lebih dari 60 tahun itu cuma 2,7% dari total. Namun, uang paling banyak justru dipegang sama yang tua-tua. Nah, ini nggak imbang nih pasar modal kita. Ini cukup bahaya. Artinya apa? Implikasi pasarnya, ini anomali. Jumlah account itu didominasi modal kecil dan rawan spekulatif. Yang saya takutkan adalah orang-orang yang ada di sini, ini nomini. Ini yang saya takutkan. Ini adalah nama yang dipakai untuk goreng-goreng saham, ngedam, dan uangnya itu sebenarnya nggak ada di sini. Uangnya itu ditarik, dipindah kayak begitu. Ya. Sedangkan yang ini mungkin investor nih, tapi jumlahnya cuma 2,74%. Penggelembungan dana di usia 50-60 dan 60 tahun plus itu ada di sini. Sedangkan yang 30 tahun, buset, kecil banget ini uangnya, cuma 52 triliun. Tapi sekali lagi, jumlah investornya 54%. Ini yang membuat pasar saham Indonesia makin fragile. Mayoritas investor bukan pemilik mayoritas aset. Kalau mereka bukan mayoritas pemilik aset, siapa ini 54%? Kemungkinan besar ini adalah orang-orang yang memang digunakan oleh shadow hand untuk bermain spekulatif atau mengacang-acang market. Ini yang harus kita perhatikan, dan ini merupakan bagian daripada saran yang akan saya sampaikan ya. Jadi ingat, investor senior 2,74 dengan nilai 869 triliun, mereka itu hanya 2,74% yang ada di market. So, ini nanti juga akan ada problem di mana terjadi yang namanya dormant account ketika terjadi warisan. Jadi orang-orang ini meninggal nih misalnya, terus tidak diatur nih masalah warisan kepada yang muda-muda. Kalau benar-benar ini manusia-manusia ini real, maka resikonya adalah dormant account. Tapi kalau manusia yang di sini adalah nomini, ini merupakan red flag buat market kita. Kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura, dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan? Bener, negara Singapura sendiri. We will continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Makanya dari kemarin mereka sibuk buang
duit triliunan buat nyerang pemerintah Indonesia, buat mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintahnya sendiri. Lihat CNA, langsung bikin berita, Indonesia harusnya nggak boleh dong bikin ekspor satu pintu. Kok lu jadi ngatur-ngatur negara kita? The Straits Times langsung tata bahasanya bilang sama persis juga, Indonesia, oh mau kontrol langsung, monopoli dong ini, nggak boleh dong. Sampai Bloomberg bilang apa tuh? Prabowo mau grab control, Indonesia top commodities export, seolah-olah ini tindakan diktatorship. Enggak, ini tindakan rasional yang wajar. Kita tersinggung sebagai rakyat Indonesia, duit kita lari ke negara lain, sibuk bikin MRT di negara lain, bikin maju rakyatnya, bikin maju negaranya, kita nggak dapat apa-apa. Makanya langsung kompak mafia-mafia ini, oligarki internasional ini, rame-rame nyerang pemerintah Indonesia guys. Kenapa? Lu lihat tuh S&P, Moody's, apa yang dibilang? S&P bilang kalau ekspor SDA dibikin satu pintu, berpotensi lu nanti rating Republik Indonesia bakal jatuh, lu bakal downgrade lu. Ngatur-ngatur lu, duit siapa? Moody's sama, mereka juga anti dengan ekspor satu pintu, wajar karena mereka diuntungkan. Ini klien-klien mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Oligarki ini nggak mau makin miskin. Singapura bakal tambah miskin. Indonesia kalau berhasil kita jalankan program ekspor satu pintu, kita tambah kaya raya karena duit ribuan triliun itu nggak lagi pergi ke Singapura, no, tapi ke Indonesia. Buy Indonesia. Saat dunia berseru sell Indonesia, justru inilah momentum percaya pada negeri sendiri. Di tengah berbagai sentimen negatif yang sempat mengguncang pasar keuangan, muncul seruan sell Indonesia dari sebagian pelaku pasar dan media luar negeri. Kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah, tekanan di pasar saham, hingga ketidakpastian ekonomi global membuat banyak pihak mempertanyakan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Namun di balik gelombang pesimisme tersebut, muncul suara yang justru berlawanan. Banyak kalangan menilai bahwa saat sebagian orang memilih menjauh, inilah momentum bagi masyarakat Indonesia untuk semakin percaya terhadap kekuatan negeri sendiri. Seruan Buy Indonesia pun mulai digaungkan sebagai simbol optimisme terhadap masa depan ekonomi nasional. Lalu mengapa justru ketika dunia berbicara tentang sell Indonesia, sebagian pihak melihat Indonesia sebagai peluang yang menjanjikan? Indonesia sudah berkali-kali melewati krisis. Bukan pertama kalinya Indonesia menghadapi tekanan ekonomi. Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami krisis moneter 1998, gejolak keuangan global 2008, hingga pandemi COVID-19 yang mengguncang hampir seluruh negara di dunia. Namun berkali-kali pula Indonesia mampu bangkit dan kembali mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Ketahanan inilah yang membuat banyak pengamat percaya bahwa fondasi ekonomi Indonesia tidak mudah runtuh hanya karena gejolak jangka pendek. Dengan jumlah penduduk yang besar, pasar domestik yang kuat, serta sumber daya alam yang melimpah, Indonesia masih memiliki modal besar untuk terus berkembang. Ketika orang lain takut, peluang justru muncul. Dalam dunia investasi terdapat sebuah prinsip yang cukup terkenal, yaitu ketika banyak orang takut, justru peluang seringkali muncul. Saat sentimen negatif mendominasi pasar, harga aset biasanya mengalami tekanan. Namun bagi mereka yang memiliki pandangan jangka panjang, kondisi seperti ini justru dianggap sebagai kesempatan untuk masuk dan mempercayai potensi pertumbuhan di masa depan. Karena itulah, muncul narasi Buy Indonesia, yang bukan sekadar berbicara tentang membeli saham atau aset, tetapi juga tentang menumbuhkan keyakinan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Fundamental Indonesia dinilai masih kuat.